Halo Sobat Yanti yang hobinya mengambil gorengan tapi tidak mau bayar. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kemunculan dari bokapnya Ding Yue. Lalu pada saat ini bokapnya Ding Yue memandang tajam ke arah Xiao Yan dan mengukur kemampuan Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera berkata bahwa dirinya pernah mendengar namanya. Tetapi dari sudut pandangnya jika dirinya mengacaukan aliansi Douxian dirinya mungkin akan diblokir oleh aliansi Douxian bahkan sebelum dirinya melewati ronde pertama. Mendengar perkataan yang sarkasme ini Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengepalkan tinjunya. Senyum Xiao Yan juga perlahan menegang karena apa yang dikatakan oleh pria ini memang benar. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat marah hingga pada akhirnya meneriakkan nama ayahnya. Ding Yue berkata apakah Ding Yan Tao tahu sudah berapa lama aliansi Douxian menindas keluarga Ding? Ding Yan Tao benar-benar pengecut dan apakah Ding Yan Tao ingin selalu menundukkan kepalanya seperti itu? Kata-kata dari Ding Yue ini pada akhirnya segera membuat Ding Yan Tao menjadi marah. Sehingga membuat tamparan keras pada akhirnya segera mendarat di wajah Ding Yue dan membuat udara di sekitarnya seketika membeku. 5 sidik jari berwarna merah cerah muncul di wajah Ding Yue. Ding Yue pun seketika memerah dan berteriak bahwa Ding Yan Tao benar-benar berani memukulnya. Dirinya pada saat ini hanya ingin mempercayakan mimpinya terhadap ibunya. Sementara itu ekspresi suram dari Ding Yan Tao pada saat ini segera menghilang dan berubah menjadi ekspresi terkekang. Dirinya menarik Ding Yue ke dalam pelukannya dan menyeka air matanya. Sementara itu Ding Yue dengan paksa melawan dan berusaha untuk melepaskan diri. Ding Yan Tao pun segera berkata agar Ding Yue pada saat ini kembali bersamanya. Turnamen 10.000 alam ini terlalu berbahaya dan ayah telah kehilangan ibunya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa kehilangan lagi. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini segera berkata bahwa dirinya ingin membalaskan dendam dari ibunya. Dirinya ingin menjadi lebih kuat dan dirinya ingin berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Melihat Ding Yue yang pada saat ini benar-benar batu Ding Yan Tao menghela nafas dan melambaikan tangannya. Dirinya memerintahkan para prajuritnya untuk segera mengikat Ding Yue. Pada akhirnya para prajurit pun mengikat Ding Yue dan pada saat ini Ding Yan Tao kembali menetap kalah Xiao Yan. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan bukankah dirinya memiliki nama Xiao Yan? Xiao Yan memang memiliki kekuatan yang bagus karena telah mencapai Douxian bintang 2 di dalam 10.000 tahun terakhir. Kekuatan Xiao Yan yang benar-benar dapat dianggap bagus untuk dunia bawah. Tetapi Xiao Yan harus tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh aliansi Douxian dan Jiang Ye telah menerobos ke Douxian bintang 5, sehingga dengan begitu Xiao Yan tidak memiliki harapan di hadapannya dan dirinya menyarankan agar Xiao Yan menyerah sesegera mungkin. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan tersebut dan hanya menatap ke arah Ding Yue. Ding Yue pada saat ini berteriak meminta tolong kepada Xiao Yan. Ding Yue berkata tanpa adanya Ding Yue pasti tidak akan bisa memenangkan tempat pertama. Dengan bantuan Ding Yue, Xiao Yan akan menjadi lebih kuat. Ding Yue pada saat ini terus meneriakkan nama Xiao Yan dan meminta Xiao Yan untuk membantu melepaskannya. Pada akhirnya Xiao Yan pun tergerak melihat keseriusan dari Ding Yi. Aura Xiao Yan pada akhirnya segera meledak dan Xiao Yan berteriak kepada kelompok dari Ding Yan Tao untuk melepaskan Ding Yue. Menanggapi hal tersebut Ding Yan Tao pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang pada saat ini ingin Xiao Yan lakukan. Xiao Yan segera berteriak agar Ding Yan Tao pada saat ini melepaskan Ding Yue. Ding Yan Tao pun tersenyum dan berkata tahukah Xiao Yan bahwa Douxian bintang 2 bukanlah apa-apa di mata Ding Yan Tao. Ding Yan Tao pun pada akhirnya segera menoleh dan berniat untuk kembali bergegas ke bahtera miliknya. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah Ding Yan Tao. Bersamaan dengan hal tersebut semua orang di Fearless Art juga pada saat ini mengeluarkan aura mereka semua. Ding Yan Tao sedikit mengerutkan kening dan dirinya pada saat ini segera menoleh untuk melihat Xiao Yan yang pada saat ini melesat. Tinju Xiao Yan pada saat ini dilesatkan ke arah Ding Yan Tao dan benturan segera terjadi. Ding Yan Tao melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat segera menghantam tinju dari Xiao Yan.
Xiao Yan pun segera melesat ke belakang dan tidak bisa menstabilkan sosoknya hingga menghantam geladak. Namun setelah itu Xiao Yan segera menghilang berubah menjadi bayangan dan memancarkan api dan guntur. Kekuatan yang kuat terus-menerus meletus dengan teratai api yang meledak. Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api nirwana dan kekuatan kekerasan pada saat ini terus melonjak. Mata Ding Yantao pada saat ini sedikit menyusut karena menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dou Xian bintang 2 biasa. Pada akhirnya Ding Yantao kembali menggerakkan tangannya dan bertabrakan dengan tinju api nirwana milik Xiao Yan. Dua kekuatan besar pada akhirnya meletus. Di tengah gelombang energi yang melonjak ini sangat beruntung Fearless Art secara otomatis mengaktifkan mode pertahanan. Tetapi meskipun begitu pada saat ini masih ada beberapa bagian yang terlihat rusak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melesat mundur karena kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Semua orang di Fearless Art juga ingin membantu Xiao Yan tetapi pada saat ini dihentikan oleh Xiao Yan. Sementara itu Ding Yantao pada saat ini segera lanjut berkata dengan dingin bahwa Xiao Yan memang memiliki kekuatan. Tetapi Xiao Yan harus tahu bahwa ini adalah kesenjangan antara Dou Xian bintang 5 dan Dou Xian bintang 2. Bahkan Ding Yantao tidak bisa mengalahkan Jiang Ye terlebih lagi dengan kekuatan Xiao Yan ini benar-benar sangat mustahil. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya menatap tajam ke arah Ding Yantao. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Thunder Fox dan Nether Dog juga muncul di hadapan Xiao Yan. Semua orang pada saat ini juga menyadari jika Xiao Yan terus-menerus bertarung seperti ini cepat atau lambat Fearless Art pada saat ini benar-benar akan mendapatkan perbaikan total. Sementara itu di sisi lain pada saat ini dengan kemunculan dari Thunder Fox dan Nether Dog ekspresi dari Ding Yantao tiba-tiba berubah. Meskipun Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini tidak berubah menjadi bentuk aslinya dan tidak terlihat mencolok. Pada pandangan pertama Ding Yantao merasa bahwa kekuatan kedua binatang kecil ini mungkin lebih tinggi daripada dirinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berkata maukah Ding Yantao melepaskan Ding Yue? Menanggapi perkataan Xiao Yan ini pada saat ini sikap dari Ding Yantao tidak sekeras sebelumnya. Dirinya pada saat ini segera berbalik dan benar-benar melepaskan ikatan dari Ding Yue. Tentu saja yang benar-benar merubah sikap dari Ding Yantao ini adalah kemunculan dari Thunder Fox dan Nether Dog. Setelah melepaskan ikatan dari Ding Yue ini kesombongan Xiao Yan juga pada saat ini perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan pun segera mendekati Ding Yue yang pada saat ini telah dibebaskan. Xiao Yan memandang ke arah Ding Yue yang berlinang air mata dan berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh ayah dari Nona Ding Yue. Dalam kontes 10.000 alam ini hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Kelompok Xiao Yan sadar akan hal ini tetapi mereka pada saat ini tidak punya pilihan. Ding Yue masih memiliki ayah dan keluarga dan mereka pada saat ini dapat memberi Nona Ding Yue perlindungan. Oleh karena itu di dalam permasalahan ini sebaiknya Nona Ding Yue mempertimbangkannya dengan baik-baik. Ding Yantao pada saat ini terkejut ketika kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Yan. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada akhirnya juga akan membantunya untuk membujuk Ding Yue. Tetapi Ding Yue pada saat ini segera berkata dengan suara terisak-isak. Ding Yue berkata tetapi dirinya benar-benar harus membalaskan balas dendam ibunya. Melihat Ding Yue yang dipenuhi dengan air mata yang berlinang Xiao Yan pun pada saat ini memandang ke arah Ding Yue dengan serius. Xiao Yan perlahan segera berkata apakah Nona Ding Yue benar-benar bersedia bergabung dengan tim Fearless? Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan perasaan Ding Yue yang kesepian. Selain itu dirinya juga memiliki niat balas dendam yang pada saat ini masih belum diketahui oleh Xiao Yan. Ajakan Xiao Yan ini pada saat ini membuat Ding Yue seketika tertegun dan menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan lanjut berkata mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak cukup kuat. Mungkin Xiao Yan tidak bisa melindungi Ding Yue 100% secara menyeluruh. Tetapi selama Xiao Yan masih bernafas siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Nona Ding Yue harus melangkahi mayat Xiao Yan.
Terlebih lagi Nona Ding Yue dan Xiao Yan sudah saling kenal sejak lama dan menurut Xiao Yan tim Fearless membutuhkan bantuan Nona Ding Yue. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan mengundang Nona Ding Yue untuk bergabung dengan tim Fearless. Melihat Xiao Yan yang berkata dengan serius, mata Ding Yue pada saat ini sedikit memerah. Dirinya mungkin tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan mengundangnya dengan begitu serius. Terlebih lagi dengan beberapa orang yang berada di belakang Xiao Yan yang pada saat ini memiliki ekspresi keyakinan membuat Ding Yue pada saat ini terkesan. Namun pada saat ini Ding Yue segera bertanya kepada Xiao Yan maukah Xiao Yan membalaskan dendamnya. Xiao Yan pun mengangguk dengan serius dan berkata tentu saja Xiao Yan akan melakukan hal tersebut. Ding Yue pun sedikit terkejut dan berkata bahwa Ding Yue saja bahkan belum menyebutkan siapakah musuh dari Ding Yue. Xiao Yan segera berkata tidak peduli siapakah itu, bahkan jika Xiao Yan tidak cukup kuat pada saat ini. Namun begitu Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup maka Xiao Yan akan dapat membunuh siapa saja. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya bersedia bergabung dengan tim Fearless. Sementara itu Ding Yantao pada saat ini dengan serius meledek ke arah Xiao Yan. Ding Yantao berkata meskipun Xiao Yan pada saat ini memiliki ketulusan tetapi apakah Xiao Yan tahu bahwa orang yang membunuh ibu Ding Yue adalah Jiang Ya dari aliansi Dou-Xian Kota Seribu Bintang. Xiao Yan pun sedikit terkejut saat mendengar apa yang diucapkan oleh Ding Yantao. Xiao Yan tidak menduga bahwa musuh dari Ding Yue ini adalah Jiang Ya. Tidak heran jika hati Ding Yue pada saat ini tergerak untuk terjun ke kontes 10.000 alam. Xiao Yan pun sedikit merenung dan menyadari meskipun kekuatan Jiang Ya ini sangat kuat tetapi hal itu tidak cukup untuk menakuti Xiao Yan hingga membuat Xiao Yan mundur. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata hanya Jiang Ya saja maka itu akan mudah untuk dihadapi. Ding Yantao pun kembali meledek ke arah Xiao Yan dan berkata jika hanya Jiang Ya mengapa rumah keluarga Ding pada saat ini takut kepadanya. Di belakang Jiang Ya ada seluruh aliansi Dou-Xian. Jangankan kekuatan kecil seperti Xiao Yan bahkan kekuatan tingkat menengah akan berpikir berkali-kali. Selama aliansi Dou-Xian mengeluarkan perkataan maka Xiao Yan benar-benar akan bisa menghilang dari dunia yang tidak terhitung jumlahnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini dengan penuh tekad segera berkata bahwa aliansi Dou-Xian memang kuat, tetapi masih banyak kekuatan di dunia ini yang menentangnya. Jika semua kekuatan ini disatukan mengapa mereka harus takut kepada aliansi Dou-Xian? Selain itu kegelapan tidak akan bertahan selamanya, fajar mungkin terlambat tetapi dirinya pasti akan segera datang. Senior pada saat ini jangan khawatir karena Xiao Yan telah membuat pengaturan untuk keselamatan Ding Yue. Oleh karena itu pada saat ini junior meminta tolong kepada senior untuk percaya mengenai hal ini kepada Xiao Yan. Ding Yantao memandang ke arah Xiao Yan, Thunder Fox dan Nether Dog yang berada di sampingnya. Dirinya menebak bahwa Xiao Yan ini tidak jelas dan tidaklah sederhana. Pada akhirnya dirinya pun segera berkata bahwa permasalahannya telah sampai pada titik ini. Jelas tidak ada gunanya baginya untuk menghentikan Ding Yue pada saat ini. Ding Yantao pada saat ini hanya bisa berharap semuanya akan seperti yang dijanjikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan akan menggunakan hidupnya untuk melindungi putrinya yang bernama Ding Yue. Dirinya akan mempercayakan permasalahan ini kepada Xiao Yan. Hidup dan mati ditentukan oleh surga tetapi menurut Ding Yantao mereka semua adalah orang-orang yang tidak percaya kepada takdir. Dirinya juga mulai saat ini akan lebih memperhatikan turnamen 10.000 alam. Jika dirinya dapat membantu maka dirinya akan melakukan yang terbaik. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dengan berat dan menangkupkan tinjunya. Sementara itu Ding Yantao pada saat ini segera menoleh ke arah Fearless Art. Dirinya lanjut berkata sungguh tidak mudah untuk melewati lubang cacing kecil dengan bahtera ini. Akan sangat sulit untuk melewati bagian terakhir dari lubang cacing kecil dengan bahtera seperti ini. Ding Yantao pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini memerintahkan Ding Yue untuk mengeluarkannya. Ding Yue pun pura-pura bego dan bertanya apa yang dimaksud oleh ayahnya. Ding Yantao lanjut berkata agar Ding Yue pada saat ini jangan berpura-pura.
dirinya telah mengumpulkan 109 bahtera dan sekarang hanya tersisa 108. Bahtera Daunels atau bahtera pemberani telah menghilang dan siapa lagi yang bisa mengambilnya kecuali Ding Yue. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun segera mengulurkan telapak tangannya dan sebuah perahu seukuran telapak tangan segera muncul. Keagungan dari perahu ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang yang melihatnya. Ding Yue pun segera melemparkan perahu tersebut dan perahu itu seketika berubah menjadi sangat besar. Ukurannya sedikit lebih besar dari Fearless Art, tetapi pada saat ini sangat jelas terlihat bahwa produksian dari bahtera ini benar-benar lebih baik jika dibandingkan dengan Fearless Art. Jika Fearless Art dibentuk dari kayu kuno dengan kekuatan seperti baja, bahan pembuatan dari bahtera Daunels ini lebih keras daripada baja. Material yang digunakan pada Daunless Art diproduksi oleh Ding Yue dan sama sekali berbeda pada level yang sama. Semua orang pada akhirnya menatap ke arah Daunless Art seperti menatap ke arah monster yang sangat besar. Ding Yantao pun memandang ke arah bahtera dan berkata bahwa bahtera ini dibuat oleh Tuan Zhang. Wenzi dan Ding Yue benar-benar mencurinya. Ding Yue pada akhirnya dengan kesal berkata bahwa itu adalah bahtera yang rusak. Ding Yue telah memperbaikinya, oleh karena itu Ding Yue tidak bisa dianggap mencuri bahtera tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini, Ding Yantao pun tertawa terbahak-bahak. Setelah itu Ding Yantao pun segera berkata bahwa Ding Yue bisa menggunakan bahtera ini karena ini memang disiapkan untuk Ding Yue. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini hanya terdiam sementara Ding Yantao kembali tertawa. Pada akhirnya Ding Yue segera memerintahkan semua orang untuk berkemas dan memindahkan barang-barang dari Fearless Art dan Daunless Art. Meskipun setiap orang memiliki perasaan terhadap Fearless Art, tetapi mereka menyadari bahwa jalan di hadapan mereka benar-benar sangat sulit untuk dilalui dan mereka membutuhkan bahtera yang lebih kuat. Semua orang pun dengan cepat memindahkan semua benda dari Fearless Art ke Daunless Art. Pada saat ini menggunakan bola cahaya terkompresi untuk mengurangi ukuran dari Fearless Art. Fearless Art pada akhirnya berubah menjadi seukuran telapak tangan dan Ding Yue segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan tidak akan pernah menaiki Fearless Art lagi, tetapi ini adalah hadiah dari Xiao Wutian untuk Xiao Yan dan juga bahtera pertama yang membawa mereka menjauh dari benua Dodi. Bahtera ini adalah kenangan, oleh karena itu Xiao Yan menempatkan bahtera ini di haluan dari Daunless Art. Dengan begitu hal ini akan memberikan nostalgia kepada semua orang ketika mereka memandangnya. Pada akhirnya setelah semua persiapan selesai, Ding Yue pun segera berteriak kepada semua orang bahwa mereka hampir siap. Saatnya bagi mereka berangkat dan setelah melewati lubang cacing kecil terakhir mereka benar-benar akan segera tiba di bintang Hongmeng. Melihat Ding Yue yang pada saat ini berapi-api pemimpin semua orang, Ding Yantao pun tersenyum dan mengusap kepala Ding Yue. Matanya terlihat sedikit basah dan menatap Ding Yue dengan penuh cinta. Dirinya berkata kepada Ding Yue bahwa putrinya pada saat ini sudah dewasa. Melihat ekspresi dari ayahnya pada saat ini, Ding Yue juga membasahi. Melihat ekspresi dari ayahnya juga pada saat ini matanya berbinar. Namun dirinya segera menekan emosinya dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera berangkat. Ding Yantao pun tersenyum dan berkata agar Ding Yue menjaga dirinya baik-baik. Dirinya segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya akan menyerahkan gadis ini kepada Xiao Yan. Dirinya berharap semuanya akan seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya berharap hasil yang terbaik untuk semua orang di kontes 10.000 alam. Xiao Yan pun mengangguk dan mereka pada saat ini tidak banyak basa-basi. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera pergi dengan menaiki bahtera Daunless meninggalkan Ding Yantao. Pada akhirnya Daunless Art pun perlahan-lahan mendekati lubang cacing kecil. Pada saat yang bersamaan mata semua orang tertuju pada toko yang menjual barang-barang. Pada saat ini mereka melihat Luo Sheng yang benar-benar memohon untuk diperbaiki bahteranya. Namun pada saat ini pria yang menjaga toko benar-benar menolak Luo Sheng. Pada akhirnya di tengah-tengah gontok-gontokan ini suara dari Ding Yue segera terdengar. Ding Yue segera berkata bahwa sungguh kebetulan lubang cacing raksasa ini dimonopoli oleh keluarga Ding miliknya. Oleh karena itu pada saat ini semua yang berada di sini benar-benar armada dari keluarga Ding Yue.
Mendengar suara ini tubuh Luo Sheng pada akhirnya sedikit gemetar, sementara itu pria penjaga toko dari keluarga Ding segera menangkupkan tinjunya dan menyapa Ding Yue. Luo Sheng pun mengutuk di dalam hatinya dan merasa menyesal mengapa dirinya sebelumnya telah menyinggung gadis ini. Sementara itu Ding Yue tersenyum dan mengangguk pada pria dari keluarga Ding. Dirinya segera melambaikan tangannya dan melemparkan banyak pil origin abadi ke arah mereka. Ding Yue berkata bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan mereka akan diberi imbalan. Pria dari keluarga Ding pada akhirnya tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berkata apa yang pada saat ini mereka lakukan. Mereka harus menyingkirkan orang ini sebelum Ding Yue pergi. Ding Yue pun mengangkatkan tangannya dan memberi isyarat agar Luo Sheng diusir. Luo Sheng pun pada akhirnya memasang wajah pahit dan memikirkan bahteranya yang bobrok. Jika tidak bisa diperbaiki dirinya mungkin tidak akan mencapai bintang Hong Meng. Jantung Luo Sheng berdetak kencang dan dirinya bergumam bahwa dirinya benar-benar telah salah menyinggung Nona Ding Yue. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun tersenyum dingin dan bertanya kenapa Luo Sheng baru pada saat ini ingin memohon kepada Ding Yue. Luo Sheng dengan sangat malu segera berkata bahwa dirinya benar-benar telah banyak menyinggung Nona Ding Yue di masa lalu. Dirinya benar-benar minta maaf dan dirinya berharap Nona Ding Yue memaafkannya. Mendengar hal tersebut Ding Yue segera berkata bahwa dirinya tidak ingin banyak berbicara omong kosong dengan Luo Sheng. Dirinya bisa memperbaiki bahtera ini untuk Luo Sheng, tetapi Luo Sheng harus mengerti sesuatu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud oleh Nona Ding Yue. Ding Yue pun dengan belak-belakan segera berkata memerintahkan Luo Sheng untuk mengeluarkan beberapa barang yang Ding Yue suka. Ding Yue akan memberinya waktu 5 menit dan jika dirinya tidak memiliki barang yang akan disukai Ding Yue maka Luo Sheng benar-benar tidak akan bisa memperbaiki bahteranya. Mendengar hal tersebut tanpa buang-buang waktu Luo Sheng pada akhirnya segera mengeluarkan koleksi harta-hartanya dari cincin penyimpanan miliknya. Setelah semuanya dikeluarkan Luo Sheng pun segera berkata bahwa dirinya sudah tidak memiliki harta lagi. Ding Yue pada saat ini melihat semua barang yang dikeluarkan oleh Luo Sheng dan pada saat ini tampaknya tidak memiliki ketertarikan terhadap satu barang pun. Namun pada saat yang bersamaan Ding Yue melihat gulungan yang rusak, Ding Yue mengambilnya karena penasaran sementara Luo Sheng pada saat ini sedikit gemetar. Luo Sheng tidak pernah berpikir bahwa gulungan itu akan menarik perhatian dari Ding Yue. Sementara itu ketika Ding Yue melihatnya dirinya segera terkejut dan bergumam bahwa ini adalah blueprint ilusi kontes 10.000 alam. Ding Yue pada akhirnya mengangkat tangannya dan berkata bahwa dirinya tidak akan mempersulit Luo Sheng. Pada saat ini Ding Yue hanya akan mengambil gulungan ini. Mendengar hal tersebut Luo Sheng pun tersenyum kecut dan berkata bahwa ini adalah pusaka dari leluhur. Oleh karena itu bisakah pada saat ini? Ding Yue pada saat ini memotong perkataan dari Luo Sheng dan bertanya apakah ini adalah warisan leluhur. Jika begitu maka Ding Yue akan mengembalikannya kepada Luo Sheng. Ding Yue pun melemparkan gulungan itu dengan santai dan Luo Sheng buru-buru mengambil gulungan tersebut. Luo Sheng pada saat ini menyadari bahwa ini adalah permainan dari Ding Yue. Luo Sheng pun menatap ke arah bahteranya yang bobrok dan menoleh ke arah Ding Yue yang pada saat ini hendak tidak pergi. Ding Yue pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Sheng tetapi Luo Sheng pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya akan memberikan peta tersebut. Luo Sheng menyadari meskipun dirinya memiliki peta ini tetapi dirinya tidak memiliki bahtera untuk pergi. Oleh karena itu tidak ada gunanya baginya untuk menyimpan bahtera tersebut. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada akhirnya segera menerima peta yang diberikan oleh Luo Sheng. Ding Yue pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera memperbaiki bahtera Luo Sheng. Setelah itu Ding Yue kembali ke bahtera dan mengajak semua orang untuk segera pergi karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Pada akhirnya bahtera Dauntless pada saat ini segera menarik perhatian bahtera di sekitarnya. Bahtera Dauntless ini bukan hanya baterai kelas 2 tetapi juga memiliki reputasi yang sudah lama ada. Tetapi pada saat ini bahtera dari aliansi Dou Xian juga datang entah dari mana dengan momentum yang luar biasa.
Segera setelah itu semua bahtera di sekitarnya memberi jalan untuk mereka. Xiao Yan dan yang lainnya juga secara alami melihat bahtera dari aliansi Dosian yang mendekat di belakang. Dengan kebencian di mata mereka pada saat ini semua orang secara alami mengutuk diam-diam di dalam hati masing-masing. Bahtera di sekitar semuanya benar-benar menyingkir kecuali Dauntless Art yang selalu berada di posisi tengah. Orang-orang di bahtera lain pada akhirnya melirik dengan terkejut ke arah Dauntless Art. Ocehan pada saat ini segera terjadi ketika mereka berkata bahwa dirinya mengenali bahtera ini sebagai bahtera Fearless. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang dari bahtera Fearless dan mereka benar-benar telah mengganti bahtera mereka. Bahtera ini dibuat oleh seorang ahli terkenal dan dirinya mendengar bahwa itu tidak ternilai harganya. Menanggapi hal tersebut salah seorang di antaranya segera berkata bahwa dirinya melihat masih ada dua bahtera yang mendekat. Dirinya mengenali dua bahtera itu yang salah satunya adalah Istana 10.000 Iblis. Sementara itu bahtera lainnya mungkin adalah kuil kuno. Kedua kekuatan ini sangat kuat dan mereka telah berperang melawan aliansi Dosian untuk waktu yang lama. Dirinya khawatir kali ini kompetisinya akan menjadi yang terkuat di antara tiga kekuatan ini. Mendengar hal tersebut sosok lainnya pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bertanya siapakah orang-orang Fearless Art ini. Beraninya mereka tidak menghindar dari jalur tiga kekuatan besar ini. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya bahtera aliansi Dosian pun perlahan mendekat. Ding Yue secara alami tidak berniat menghindari jalurnya. Sementara itu di bahtera Istana 10.000 Setan dan bahtera kuil kuno mereka pada saat yang bersamaan menatap ke arah Dauntless Art. Pada saat ini Suesi berdiri di bahtera dengan mata yang sedingin es. Di sisi lain ada juga bahtera dengan tulisan gula di atasnya. Zehai dan Wen Qi yang bertemu Xiao Yan di reruntuhan lubang cacing raksasa pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Mata keduanya benar-benar menjadi dingin ketika mereka bergumam mereka sebenarnya punya bahtera kelas 2. Mereka benar-benar berani menghalangi jalan dari aliansi Dosian dan tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus untuk disaksikan. Pada saat yang bersamaan di kejauhan pada saat ini bahtera aliansi Dosian berhenti perlahan. Sosok Jiang Ya muncul di bahtera dengan sedikit mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera berteriak memerintahkan bahtera yang berada di hadapannya untuk segera pergi. Suara Jiang Ya yang merupakan seorang Dosian bintang 5 pada saat ini menjadi gelombang suara yang sangat mencengangkan. Suaranya mengejutkan sekeliling dan pada saat ini semua orang benar-benar menatap ke arah Jiang Ya. Semua orang mengetahui reputasi dari Jiang Ya dan pada saat ini mereka hanya menundukkan kepala masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak peduli dan menoleh ke arah Jiang Ya. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah jalan ini diciptakan oleh aliansi Dosian. Melihat sosok Xiao Yan, Jiang Ya pun segera berkata ternyata itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan masih hidup sampai hari ini dan hal itu benar-benar semakin menarik. Tampaknya Xiao Yan benar-benar ingin membiarkan Jiang Ya membunuh Xiao Yan dengan tangannya sendiri. Jiang Ya berharap Xiao Yan bisa mencapai bintang Hong Meng dengan lancar dan Xiao Yan jangan khawatir. Selain itu selama kontes 10.000 alam ini Xiao Yan jangan mati lebih awal. Xiao Yan harus menunggu Jiang Ya membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jiang Ya pun tersenyum dingin dan pada saat ini segera menyadari bahwa di dalam kontes 10.000 alam Thunder Fox dan Nether Dog tidak akan bisa masuk oleh karena itu Jiang Ya pada saat ini tidak ingin mengambil resiko melawan Xiao Yan di sini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan datar bahwa dirinya akan menemani Jiang Ya sampai akhir. Melihat Xiao Yan benar-benar berani memprovokasi Dosian bintang 5 mata semua orang yang berada di sekitar tiba-tiba berubah ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu dengan ekspresi muram di wajahnya Jiang Ya pada saat ini mengendalikan bahtera untuk berputar perlahan. Dirinya pada saat ini segera merubah rute perjalanannya. Melihat hal itu semua orang pada akhirnya sedikit terkejut. Mereka tidak membayangkan mengapa Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar bisa menyuruh Jiang Ya untuk berkeliling berputar. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang mereka saksikan.
Sementara itu pada saat ini ketika Xiao Yan sedang memperhatikan Jiang Ye dan bahteranya yang perlahan pergi, sesosok tubuh melambaikan tangannya pada bahtera di sampingnya. Sosok itu pada akhirnya segera berkata kepada Xiao bahwa Xiao Yan sangat kuat. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan mengikuti arah suara dan melihat ada seorang gadis kecil yang tidak tinggi. Xiao Yan melihat kata dewa kuno yang tertulis di bahtera tersebut dan yang ada di benak Xiao Yan adalah memikirkan kuil kuno, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak memperhatikannya dan setelah menoleh Xiao Yan terus berkendara menuju lubang cacing kecil. Sementara itu gadis kecil itu pun terberut ketika melihat Xiao Yan yang mengabaikannya. Dirinya segera berkata bahwa orang itu benar-benar sombong. Dirinya tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya, tetapi bahkan dirinya benar-benar tidak takut. Padahal aliansi Dosian, tampaknya pada kompetisi ini akan terjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya bahtera dari aliansi Dosian dan bahtera Dauntless tenggelam di lubang cacing kecil. Bahtera lainnya juga satu persatu pada saat ini segera memasuki lubang cacing kecil untuk menuju ke bintang Hongmeng. Tentu saja saat ini mereka akan berburu janda Tobrut yang sangat mempesona.